Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul, Alkitab adalah perintah Tuhan. Apakah kedudukan Tuhan di kerajaan sorga? Tentu saja, Dia adalah Bapa kita, tetapi jabatan resminya diungkapkan sebagai Raja di atas segala raja. Bagaimana kita bisa mengungkapkan semua perkataan yang Raja keluarkan? Itu adalah perintah Raja. Tidak ada yang bisa mengabaikan perintah Raja atau menentangnya, bukan? Dalam Ibrani pasal 3 dan 4 tertulis, bahwa mereka yang tidak taat, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam perhentiannya. Mengapa perkataan ini tertulis di dalam Alkitab? Itu karena firman Tuhan adalah perintah mutlak dari Raja. Ketika seorang raja memerintah di masa lalu, tidak mematuhi atau memutarbalikkan perkataan Raja, dianggap pengkhianatan. Hal itu tidak hanya dianggap sebagai pengkhianatan, tetapi juga dapat dihukum mati. Kalau begitu, apakah kita benar-benar menganggap firman Tuhan sebagai perintah yang mutlak? Jadi, apa yang dikatakan Wahyu pasal 22 ayat 18-19 tentang penambahan firman Tuhan di dalam Alkitab, Tuhan akan menambahkan malapetaka kepada orang itu. Menambahkan sesuatu kepada firman Alkitab, berarti menambahkan pikirannya sendiri ke dalam perintah mutlak yang diberikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Juga, apa yang akan terjadi jika seseorang mengurangkan sesuatu dari Alkitab? Tuhan akan mengambil bagiannya dari kota kudus. Dengan kata lain, menambahkan dan mengurangkan sesuatu dari Alkitab membawa malapetaka. Mengapa demikian? Itu karena setiap firman dalam 66 kitab Alkitab adalah firman Tuhan, perintah mutlak dari Raja. Namun, daripada berpikir, saya tidak boleh tidak melakukannya, bukankah kita sering menganggapnya enteng, berpikir, ini hanya perkataan yang baik, atau ini hanya ajaran untuk kepentingan kita. Hari ini, mari kita renungkan sikap kita. Karena Alkitab adalah perintah mutlak dari Raja, Tuhan kita, pandangan dan penilaian orang lain tidak penting. Kita mengikuti perintah kudus Tuhan yang adalah Raja Sorgawi. Perintah siapa hari Sabat? Perintah siapa Paskah yang kita rayakan setiap tahun? Semuanya adalah perintah mutlak Tuhan, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu, sebagai warga kerajaan sorga, bagaimana seharusnya kita memperlakukan perintah Tuhan, Raja Sorgawi kita? Kita harus menaati dan mengikuti perintahnya. Kemudian, Tuhan akan membukakan gerbang kerajaan sorga bagi kita. Apakah Dia tidak akan mengakui kita sebagai anak-anak sorgawi? Karena Alkitab adalah perintah Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, juga adalah perintah Raja. Namun, jika seseorang berkata, saya lebih suka hari Minggu daripada hari Sabat, Sabtu, dan menjalani hidup mereka berdasarkan kenyamanannya sendiri, bagaimana mereka memperlakukan perintah Raja? Di masa lalu, selama zaman dinasti kerajaan, tidak mematuhi perintah Raja berarti kematian. Secara tegas, itu adalah pengkhianatan. Jadi, di dalam Alkitab, tertulis dalam catatan Nabi Daniel bahwa melanggar perintah Tuhan adalah pemberontakan. Kita tidak boleh berkata, meskipun ada tertulis di dalam Alkitab, saya melihat orang lain melakukan yang sebaliknya. Kita tidak boleh memiliki pola pikir ini. Beberapa orang mungkin berpikir, seluruh dunia tetap beribadah pada hari Minggu. Mengapa gereja Tuhan tetap beribadah pada hari Sabtu? Itu karena kita mematuhi perintah mutlak Tuhan, Raja di atas segala raja. Untuk alasan ini, apa yang Yesus katakan tentang semua perintah yang diberikan Tuhan? Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Yesus sendiri datang ke bumi ini sebagai manusia dan memberikan ajaran seperti itu.
Jadi, ketika Alkitab berkata, peliharalah hari Sabat, kita hanya perlu memelihara hari Sabat. Jika ada tertulis, rayakanlah Paskah, kita hanya perlu merayakannya seperti yang diperintahkan. Mari kita lihat kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 14. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 14, tertulis, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ke-66 kitab dalam Alkitab adalah perkataan Raja di atas segala raja. Itu adalah perintah Tuhan. Mari kita beralih ke kitab Yohanes pasal 8. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 47, Yesus berkata, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Yesus menggolongkan yang tidak menaati perintah Tuhan sebagai yang tidak berasal dari Tuhan. Dan dia juga mengatakan bahwa yang berasal dari Tuhan, pasti akan mendengarkan, mengikuti, dan menaati firman Tuhan. Yesus memberikan petunjuk yang jelas mengenai hal ini. Di dunia sekarang ini, kita melihat orang yang merayakan Natal sebagai ganti Paskah, dan menyembah salib, atau orang yang memelihara hari Minggu sebagai ganti hari Sabat. Kita dapat mengatakan bahwa mereka semua menolak perintah Tuhan. Berjalan di jalan yang sama dengan orang-orang ini, berarti mereka adalah bagian dari kelompok pemberontak. Di dinasti Joseon, kita bisa menegaskan bahwa pengkhianat dihukum mati akibat tindakan pengkhianatan sampai keturunan ketiganya. Itu adalah dosa yang paling berat, bukan? Mari kita beralih ke Yohanes pasal 8 ayat 51. Mari kita lihat ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Firman Tuhan, yang adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, bukanlah hal yang bisa diikuti atau diabaikan sesuka kita. Karena itu adalah perintah Raja, kita harus mematuhinya tanpa gagal. Sebagai umat kerajaan Tuhan, itu adalah tanggung jawab mendasar yang harus dilakukan setiap orang. Meski jelas merupakan suatu keharusan, ada yang mengatakan, situasi saya adalah pengecualian. Lingkunganku saat ini adalah pengecualian. Tidak boleh membuat alasan menggunakan faktor eksternal seperti itu. Mereka yang menghormati perintah Tuhan adalah umat sorgawi, dan mereka berhak sebagai anak-anak kerajaan sorga, bukan? Beberapa orang mungkin berkata, firman Tuhan mengatakan ini, tetapi bagaimana kita bisa hidup di bumi ini jika kita melakukannya? Bukankah kita perlu menemukan keseimbangan dan hidup selaras dengan orang lain? Semuanya, harap ingat perkataan, jangan menambahkan atau mengurangkan sesuatu dari perkataan Alkitab. Dalam kitab Ulangan, tertulis bahwa, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sebaliknya, mereka yang menolak firman Tuhan dan tidak menaatinya, akan terkutuklah engkau pada waktu masuk dan keluar. Bukankah seharusnya anak-anak sorgawi mendengarkan suara Tuhan, yang adalah Raja di atas segala raja, dan dengan rajin menaati semua perintahnya yang diberikannya? Misalnya, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan Paskah, tidak ada alasan tepat untuk menolak perintahnya. Jika ada dua jalan di depan kita, jalan siapakah yang harus kita ikuti? Misalkan jika ada dua orang yang sedang berjalan di jalan, dan seekor anjing mengikuti mereka. Kalian tidak tahu anjing siapa itu. Saat mereka berjalan, mereka tiba di persimpangan jalan. Satu orang mengambil jalan kiri, dan yang lain mengambil jalan kanan. Anjing itu mengambil jalan kanan. Lalu, anjing siapa itu? Ini adalah anjing orang yang mengambil jalan kanan. Saat ini, karena kita hidup di dunia ini di mana semua hal tercampur dan membingungkan, kita tidak dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan. Namun, kita pasti dapat melihat pemisahan yang jelas antara yang berdiri di sisi Tuhan dan yang tidak.
Perbedaan ini dapat ditentukan oleh apakah seseorang menghargai perintah Tuhan atau tidak. Alkitab bukan hanya catatan sejarah tentang Yesus yang mengucapkan perkataan ini 2000 tahun yang lalu, atau kitab Tawarikh dan raja-raja menggambarkan bagaimana nenek moyang hidup. Bagaimana semua 66 buku dalam Alkitab ditulis? Sebagaimana dinyatakan dalam perkataan yang dicatat Rasul Petrus, para nabi berbicara atas nama siapa? Mereka berbicara atas nama Tuhan saat mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Tuhanlah yang mengatakan semua ajaran ini dan memerintahkannya untuk dituliskan. Namun demikian, ada yang mengatakan, ini adalah buku sejarah dari berbagai raja. Bagaimana itu bisa menjadi Alkitab? Beberapa orang dengan bodohnya mengatakan hal seperti itu. Tuhan, yang melihat akhir dari awal, telah mengandungkan pesan ini dalam sejarah untuk keselamatan kita. Seperti, ini akan membawamu ke kehancuran, sedangkan itu akan membawamu ke kerajaan sorga. Bahkan di dalam kitab Mazmur dan Amsal, Tuhan telah menempatkan kehendaknya, serta di dalam ayat-ayat yang menjelaskan pekerjaan penciptaannya, dan juga di dalam nubuat seperti kitab Daniel dan Wahyu. Tuhan telah menganugerahkan perintah-perintahnya melalui berbagai sumber. Sangat penting bagi kita untuk fokus dan mengikuti perintah ini dengan benar. Namun Tuhan telah dengan jelas menyatakan bahwa dunia tidak tahu tentang hal ini. Tuhan berkata, hanya domba-dombaku yang akan mendengarkan suaraku. Bukankah Dia mengatakan bahwa mereka yang bukan dombanya tidak dapat memahami perintahnya? Di antara banyak perkataan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, ada firman-Nya, umatku akan mengenal namaku. Bukankah Dia jelas menyatakan perkataan ini melalui Nabi Yesaya? Hari ini, mari kita cari tahu melalui Alkitab tentang nama baru yang akan digunakan Yesus ketika Dia datang ke bumi ini untuk kedua kalinya. Mari kita lihat Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam apa? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Menerima baptisan adalah sangat penting karena itu adalah tanda keselamatan. Secara jelas dinyatakan dalam 1 Petrus pasal 3 bahwa kita bisa diselamatkan melalui baptisan. Lalu, siapa yang dimaksud Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Matius pasal 28? Bukankah itu berarti Tuhan? Ketika Tuhan melaksanakan pekerjaannya sebagai Bapa di zaman Bapa, Dia disebut Yehovah. Di zaman Anak, Dia menjalankan pekerjaannya dan dikenal oleh banyak orang dengan nama Yesus. Kebanyakan orang umumnya sudah tidak asing lagi dengan nama-nama ini. Namun, ada tertulis dalam Alkitab untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. Namun hari ini, orang tidak tahu nama Roh Kudus. Karena mereka tidak tahu nama ini, ketika membaptis, mereka bahkan tidak menyebut nama Yehovah dan Yesus, tapi hanya menyebut, "Aku membaptismu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Itu hanya gelar, bukan nama sebenarnya. Nama dan gelar sama sekali berbeda. Tuhan berkata, "Baptislah orang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Perintah siapa ini? Itu adalah perintah mutlak dari Tuhan, Raja di atas segala raja. Namun, apakah banyak gereja yang ada saat ini, yang seperti pasir di tepi pantai, menaati perintah ini? Tidak ada gereja yang melakukannya, kecuali gereja Tuhan. Semuanya, jangan hanya perkira, berpikir, Alkitab harus diisi dengan ajaran tentang menjadi orang baik dan melakukan perbuatan baik. Sebaliknya, kita harus berpikir, ini adalah perintah yang diberikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebagai anak sorga, saya harus menganggap mutlak setiap perintah, dan menghormati lebih lagi. Selama hidup kita di dunia ini, jika kita menghadapi konflik dengan perintah Raja, kita harus melakukan perintah dulu,
kemudian mempercayakan sisanya kepada Tuhan. Menurut perkataan dalam Matius pasal 28, hal yang paling penting dalam baptisan, tanda keselamatan, adalah nama Roh Kudus. Inilah sebabnya, pada waktu kedatangan pertama, orang-orang kudus gereja awal memberitakan nama Yesus terlebih dahulu kemanapun mereka pergi. Setelah kepala penjara tercengang oleh pemandangan yang hebat itu, dia bertanya kepada Paulus dan Silas, "Apakah yang harus saya perbuat, supaya aku selamat?" Pada saat itu, apa yang pertama diajarkan Paulus dan Silas kepadanya? Mereka mengajarkan nama Yesus, Juru Selamat pada zaman itu. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Semuanya, kita tidak akan pernah bisa diselamatkan tanpa mengetahui namanya. Di zaman Roh Kudus, sama seperti di zaman Bapa, kita semua harus menjadi anak yang menyatakan kemuliaan nama baru, Kristus An Sang Hong, dan Ibu Surgawi Yerusalem baru. Apa ini? Ini adalah perintah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk keselamatan kita. Bukankah ada alasan yang jelas mengapa Tuhan mengatakan kepada kita, bahwa kita harus mengenal namanya? Tuhan memerintahkan kita untuk membaptis orang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dari kejadian hingga kesudahan dunia, Tuhan dengan jelas membagi zaman menjadi 3 zaman, dan di setiap zaman, dinyatakan pekerjaan keselamatan yang Dia lakukan. Sekarang mari kita memikirkan masalah tentang doa. Saat ini, ketika kita pergi ke gereja, semua orang memanggil nama Yesus. Mengapa Anda berdoa dalam nama Yesus? Jika kalian mengajukan pertanyaan ini kepada mereka, mereka tidak akan dapat memahami makna yang tepat. Sebelum Yesus datang, ada orang-orang dengan iman yang kuat, seperti Abraham dan Nuh, dan orang-orang seperti Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun, apakah mereka berdoa dalam nama Yesus? Tidak. Abraham berdoa, Nuh berdoa, dan Musa juga berdoa. Juga, Yosua, penerus Musa, selalu berdoa kepada Tuhan di saat-saat sulit. Elia juga berdoa dengan sungguh-sungguh ketika dia menghadapi 850 nabi palsu di Gunung Karmel. Lalu, atas nama siapa mereka berdoa? Saat ini, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan berpikir bahwa mereka harus berdoa dalam nama Yesus. Mereka tidak menyadari keberadaan zaman Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, desakan mereka sepihak. Meskipun demikian, mereka menghormati Abraham, dan mereka mengatakan bahwa Musa adalah orang yang sangat beriman. Mereka juga berbicara banyak tentang Elia. Namun, mereka tidak memperhatikan fakta bahwa orang-orang ini tidak berdoa dalam nama Yesus. Lalu, apakah mereka yang tidak berdoa dalam nama Yesus ini diselamatkan? Memang, mereka diselamatkan. Yesus dengan jelas menyatakan dalam kitab Injil, banyak orang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan sorga. Mereka semua ada di kerajaan sorga. Namun, mereka tidak berdoa dalam nama Yesus. Mengapa demikian? Mengenai hal ini, kita perlu memikirkan dengan benar, apakah itu perintah yang diberikan di zaman Bapa? Atau apakah itu perintah yang diberikan di zaman Anak? Apakah itu perintah yang diberikan di zaman Roh Kudus? Di zaman Bapa, ada banyak nenek moyang iman yang hebat, seperti Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, Elia dan Elisa. Atas nama siapa mereka semua berdoa? Mereka berdoa dalam nama Yehova. Juga, ada Raja Daud, yang sangat kita kenal dan cintai. Raja Daud memanjatkan banyak doa kepada Tuhan, tetapi dia selalu berdoa dalam nama Yehova. Di gereja-gereja hari ini, orang bersikeras bahwa orang tidak bisa diselamatkan kecuali percaya kepada Yesus, dan tidak ada keselamatan selain dari Yesus. Menurut desakan mereka, mereka yang hanya percaya kepada Yehova seharusnya tidak dapat memperoleh keselamatan, namun Yesus berkata bahwa mereka semua berada di kerajaan sorga. Bukankah ini membingungkan? Karena itu, kita harus memahami dengan jelas siapa Tuhan Yehova itu. Bukankah Tuhan Yehova datang ke bumi ini sebagai manusia atas nama Yesus?
Ketika kita menyadari bahwa mereka adalah satu dan sama, kita dapat menemukan bahwa ada zaman ketika kita harus memanggil nama Yehova, zaman ketika kita menerima keselamatan melalui nama Yesus, dan zaman lain ketika kita harus memanggil nama baru Yesus. Bukankah begitu? Karena kurangnya pengetahuan Alkitab seperti itu, umatnya akan binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Meskipun melihat, mereka tidak melihat, meskipun mendengar, mereka tidak mendengar atau mengerti. Firman Tuhan adalah perintah mutlak dari Raja. Ada perintah yang berbeda menurut setiap zaman, perintah yang diberikan di zaman Bapa, di zaman Anak, dan di zaman Roh Kudus. Mari kita periksa masalah ini secara lebih rinci. Mazmur pasal 116 ayat 4. Mari kita lihat pasal 116 ayat 4. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Nama siapa yang dia panggil? Kebanyakannya dari Mazmur ditulis oleh Daud. Dalam nama siapa Daud berdoa? Dia memanggil nama Yehova. Lalu, kapan orang mulai berdoa dalam nama Yesus? Pada akhir jangka waktu yang panjang dalam Perjanjian Lama, Yesus datang ke bumi ini. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 16 ayat 24. Ini adalah firman yang diucapkan Yesus. Mari kita lihat ayat 24. Sampai sekarang, sampai saat itu kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Bukankah ini berarti bahwa mereka tidak berdoa dalam namanya? Sebelum titik waktu ini, semua doa dipanjatkan dalam nama Yehova. Mintalah, artinya, berdoalah dalam namaku mulai sekarang, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Di antara tiga zaman, Bapa, Anak dan Roh Kudus, semua orang yang hidup sebelum Yesus datang ke bumi ini berasal dari zaman Bapa, jadi mereka menerima keselamatan dalam nama Tuhan Bapa Yehova. Kemudian, di zaman berikutnya, Yesus datang ke bumi ini sebagai anak. Sejak saat itu, dia memerintahkan para murid untuk berdoa dalam nama Yesus, yang adalah nama juru selamat di zaman anak. Lalu, apakah para murid yang mengikuti Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya, selalu berdoa dalam nama Yesus? Juga, ketika Yesus berdoa, apakah dia berdoa dalam namanya sendiri? Tidak, dia tidak melakukannya. Menurut Injil Yohanes pasal 14, untuk alasan apa dia menyuruh mereka berdoa dalam namanya sejak saat itu? Dia berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Sejak saat itu, perintah mutlak Raja untuk berdoa dalam nama Yesus mulai berlaku. Saudara dan saudari, karena saya menggunakan ungkapan perintah Raja, mungkin terdengar agak aneh, tetapi begitulah pentingnya semua ajaran Tuhan. Pikirkan tentang para raja yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati seperti Raja Daud dan Raja Salomo. Ada juga nabi seperti Yesaya dan Yehezkiel. Dalam semua catatan dari nenek moyang iman yang tertulis dalam Perjanjian Lama, tidak ada satu kata pun yang menyebut nama Yesus, yaitu catatan dari mereka yang hidup sebelum Yesus datang ke bumi ini. Namun, setelah Yesus datang ke bumi ini, apa yang dia katakan? Mulai sekarang, kamu harus berdoa dalam namaku. Lalu, apakah Tuhan Yehova berbeda dengan Yesus Kristus? Mereka tidak berbeda. Mengenai hal ini, mari kita lihat kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, tertulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, apalagi yang akan dia sebut? Bapa yang kekal, Raja damai. Tidak ada orang lain selain Tuhan yang dapat disebut Bapa rohani kita. Tuhan adalah memang Bapa kita. Namun, Bapa ini muncul di bumi ini dalam bentuk seorang anak dan seorang putra.
Ketika dia muncul, apakah dia tetap menggunakan nama Yehova? Tidak. Sebaliknya, dia disebut Yesus. Jadi, nama Yehova dan nama Yesus adalah nama dari Tuhan yang satu dan sama. Ketika Tuhan, yang ada dalam bentuk rohani, mengenakan tubuh dan muncul di bumi ini, dia mulai menggunakan nama Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Sampai sekarang, kamu tidak meminta apapun dalam namaku, tetapi mulai sekarang berdoalah dalam namaku." Sejak saat itu, mereka mulai berdoa dalam nama Yesus. Pada akhir 3,5 tahun pelayanannya, Yesus mati di kayu salib, bangkit dari kematian pada hari ketiga, dan naik ke sorga 40 hari kemudian, sesuai dengan nubuat. Kemudian, dia juga menjelaskan tentang kedatangannya yang kedua kali. Ada tertulis dalam Ibrani pasal 9, bahwa dia pasti akan datang untuk kedua kalinya untuk menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menantikan dia. Nama apa yang akan digunakan Kristus ketika dia datang untuk kedua kalinya? Nama baru Yesus. Tuhan Yehova, Yesus Kristus, dan Tuhan yang datang dengan nama baru adalah Tuhan yang satu dan sama. Namun, sepanjang karya penebusannya, setiap kali dia datang ke bumi ini, dia muncul dengan nama yang berbeda. Lalu, kapan dia akan datang? Dalam Matius pasal 24, Yesus berkata, "Ketika ranting-ranting pohon ara melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat." Dengan kata lain, dia bermaksud, ketika bangsa Israel mendapatkan kembali kedaulatan dan mencapai kemerdekaan, pada saat itu, aku akan mengetuk pintu. Kapan tepatnya waktu itu? Di Mei 1948, Israel memperoleh kemerdekaannya, yang dicapai setelah hampir 1.900 tahun. Sejak saat itu, bukan lagi zaman Bapa atau zaman Anak, melainkan zaman Roh Kudus. Lalu, di zaman Roh Kudus, apakah Tuhan terus menggunakan nama Yesus? Semuanya, namanya benar-benar penting. Selama masa gereja awal, peristiwa luar biasa terjadi setiap kali nama Yesus dipanggil. Akibatnya, semua orang-orang kudus dari gereja awal dengan sungguh-sungguh memberitakan nama Yesus. Juru selamat yang akan menebus kita adalah Yesus. Inilah yang mereka beritakan di zaman Anak. Di zaman Bapa, semua orang menyatakan, selain Yehova, tidak ada juru selamat. Yehova adalah gembala kita, tongkat kita, dan pelita yang mengubah kegelapan menjadi terang. Beginilah cara mereka semua beritakan dan bersaksi tentang Tuhan. Mari kita beralih ke Wahyu pasal 3 ayat 12. Mari kita lihat ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa yang dimaksud dengan ku di sini? Itu merujuk pada Yesus. Karena itu, ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki nama lain, nama baru. Kita harus bertemu dan menemukan nama baru ini. Dan nama baru akan dikenal dan diberitakan kepada semua orang di dunia, dan melalui nama baru, Tuhan akan mematahkan belenggu hati mereka yang ditawan dalam kegelapan. Itulah sebabnya Tuhan berjanji untuk memberi kita namaku yang baru, yaitu nama baru Yesus. Kapan nama baru Yesus akan digunakan? Itu akan digunakan di zaman Roh Kudus yang kita tinggali. Di zaman Roh Kudus, nama baru Yesus harus dikenal oleh seluruh umat manusia. 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus memberitakan Injil di kota Nazaret, dan murid-muridnya memberitakan namanya kemanapun mereka pergi, banyak orang menyebut mereka yang mengikuti Yesus sebagai sekte orang Nasrani. Kita dapat melihat kisah tentang hal ini yang dijelaskan dalam kitab Kisah Para Rasul 24. Ini karena mereka memberitakan kebenaran perjanjian baru, yang belum pernah didengar sebelumnya,
dan sama sekali berbeda dari apa yang telah diajarkan kepada orang. Tuhan sendiri datang ke bumi dan menyatakan perintahnya, segala sesuatu yang lama akan dibuang. Sekarang, fokuskan pada hal yang baru. Meskipun dia memberikan umatnya sebuah sistem baru, orang Israel menolak menerimanya, dengan mengatakan, kami tidak akan mengikuti itu. Meskipun itu adalah perintah raja, yang lama lebih baik. Dengan cara ini, mereka tetap berpegang teguh pada sistem lama yang disebut Perjanjian Lama. Yesus memberikan Paskah Perjanjian Baru, Hari Sabat Perjanjian Baru, dan upacara baptisan Perjanjian Baru. Namun, mereka berpendapat bahwa hal-hal ini tidak perlu. Hal tersebut seolah-olah raja yang menyatakan, meskipun saya telah memberikan perintah ini sampai kemarin, mulai hari ini, saya memberikan perintah yang berbeda. Begitulah cara Tuhan memberikan perintahnya yang baru, yang menandai dimulainya zaman Perjanjian Baru. Sebelum Yesus mengumumkan Perjanjian Baru, semua sistem Perjanjian Lama masih bisa berlaku. Namun, zaman Perjanjian Baru telah dimulai dan Tuhan memberi kita hukum baru. Bukankah seharusnya kita menaati hukum baru ini dan mematuhinya dengan setia? Tuhan bahkan berkata, baptislah orang dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. Bukankah kita seharusnya tahu nama baru? Apakah nama baru itu? Dalam Yesaya pasal 25, tertulis, sesungguhnya, inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Dan juga, yang meniadakan maut seterusnya dengan anggur yang tua benar adalah Tuhan kita. Dengan cara ini, Tuhan telah memberitahu kita, bagaimana Dia akan datang ke bumi ini. Dalam Mika pasal 4 difirmankan, pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Dia akan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Kita semua sekarang hidup di zaman Roh Kudus. Sebab itu, di hari-hari terakhir ini, nama Dia yang mengajar kita tentang jalan-jalannya di Sion, memiliki arti penting bagi kita. Bahkan selama gereja awal, para murid mengusir roh jahat dengan menyebut nama Yesus. Dengan mengandalkan namanya, kita menerima pengampunan dosa, dan juga melalui namanya, menerima janji keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudari, nama Tuhan sangatlah penting. Di zaman Roh Kudus, nama Bapa Kristus Ansanghong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru harus diberitakan ke seluruh dunia. Untuk alasan ini, nama apakah yang dinubuatkan dalam Wahyu pasal 3? Itu bukan nama Yesus, tetapi nama baru. Meskipun perintah raja tentang nama baru telah dikeluarkan, ada yang mengatakan tidak ada nama baru. Menyebut nama baru itu sesat dan salah. Hal ini juga akan mengakibatkan penolakan perintah raja. Jika sebuah nama tidak digunakan oleh orang lain, apakah nama tersebut memiliki nilai sebagai nama? Meskipun namanya milik kita, nama tersebut lebih banyak digunakan oleh orang lain daripada diri kita sendiri. Nama baru Yesus. Ini berisi pesan penting bagi umat manusia, untuk memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan di zaman ini. Oleh karena itu, nama baru ini harus dikenal luas kepada orang-orang saat ini. Gereja Tuhan percaya pada Kristus Ansanghong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru. Saya berharap agar banyak orang langsung ketahui bahwa nama baru ini adalah yang diajarkan gereja Tuhan. Jadi, mari kita bangga menyatakan nama Bapa dan nama Ibu kepada semua orang di seluruh dunia. Meskipun Alkitab terdiri dari kalimat dan kata-kata, itu seluruhnya terdiri dari perintah mutlak raja, dan dengan demikian, setiap baris berharga. Karena mengandung ajaran yang berharga, setiap orang harus mengikuti ajaran ini dan dibaptis dalam nama baru. Berharap bahwa semua anggota keluarga Sion dapat menikmati berkat dan kasih karunia yang lebih besar di dalam nama ini, saya hendak mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.